dikembangkan seperti ini, karena ini kan bukan 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 pohon yang sudah harusnya mati gitu. Ini ada orang yang tidak bertanggung jawab, nah, entah itu dari keluarganya atau apa. Nah, ini representasi dari kemarahan yang merah ini. Ini representasi dari kemarahan, kecewaan gitu ya. Ini ada dua pohon ini yang harus dicabut dan dimatikan secara tidak wajar. Ini luka mati. Jadi warna merah. Ada pohon warna merah gitu ya. Jadi bisa dari merah. Karena representasi dari kemarahan yang luka mati itu. Ini yang menurut dia sangat luka dalam. Yang dicabut yang seharusnya tidak dicabut. Ini bukan karena usia tapi karena memang dipaksa untuk tumbang. Jadi kurang lebih Bu, rata-ratanya ada terlama tuh berapa waktunya lama ini? Pengerjaannya tuh? Kalau kayak bilang ya paling tidak dari 2 minggu, dari 1 bulan. Iya. Ya. Karena itu tadi kan tergantung mood mungkin ya. Ekspresi. Oh iya. Shadow atau gelapnya ya, kebanyakan Samarnya ini. ya ini di sini. Ya ini juga. Ya. Untuk perasaannya gitu ya. Sampaikan juga gitu ya. Dia alaginya dari kemungkinan saya juga ikutan kelas sekolah itu. Oh gitu. Jadi saya juga sedang mengobati diri saya sendiri itu khawatir. Kalau saya ikut suka misalnya nulis diary seperti itu, journaling. Wah, saya juga journaling. Kalau ini tuh gitu kesan. Iya. Perjalanan S2 ini membuat karya yang sedemikian besar. Kayak ini karya yang nggak semua galeri sanggup tuh kembangannya gitu ya. Iya. Dia dibeli di sini karena saya juga jadi pengujinya. Tapi kemudian kalau itu hanya sebagai titik tolak gitu. Kan banyak seniman yang kayak ini fokus ya. Kalau dia enggak, jadi justru berusaha mengalihkan kesempatan dengan fotografi tadi, dengan fotografi yang diambil gitu ya. Karena ini kan dua ini ketika dia sedang di Jepang gitu ya, tapi kemudian ya dia menampilkan bukan lagi mimesis atau sama dengan di alam gitu Pak. Saya juga lihat ini ada pohon-pohon yang rusak ya. Iya. Ini
kayak dipaksa untuk yang ini kan belum tua gitu ya, kayak dipaksa untuk kayak itu rusak tuh. Mungkin representasi dari luka batinnya yang harusnya belum bertumbuh tapi mungkin dirusak gitu ya, secara paksa oleh yang punya tidak bertanggung jawab itu. Jadi untuk ini dia mengobati. Ini kan pakainya bukan cat air atau akrilik canvas gitu ya, tapi pakai pastel. Jadi kayak kita crayon atau pensil gitu. Jadi garis tarikan satu garis gitu ya berulang, itu juga buat dia tuh jadi terapi gitu untuk melupakan kekerasan yang pernah dirasakan. Kebetulan kayak ini Chinese. Iya, luka batin yang dia alami. Terus waktu ini kan, jadi kalau melihat detail itu, ini detail sekali ya proses pengerjaannya. Jadi kebayangkan garis-garis gitu, ini tuh kertas bukan kanvas, di garis-garis satu tarikan, ini drawing gitu, jadi karya drawing. Kemudian dia membuat permainan cahaya seperti gaya impresionis. Kalau impresionis kan dalam sejarah Eropa, seniman-seniman yang kemudian memvisualisasikan bagaimana cahaya gitu. Low profile gitu. Kayak ngobrolnya juga biasa aja, ngobrol juga pertama ketemu aja di ITB ini. Bin sedang mereview. Udah? Hah? Wawancara. Udah, tadi live report. Unit. Mungkin karena full part. Mm-mm. This one is like garden part. Rooftop, ya. Pariwisata. At the first time, I was lost there. What do you mean by that? I don't know exactly the place. Where is Search Gallery? It just looks like the house, like the
Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore. Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Ya, sebetulnya memiliki kekuatan ya untuk kemudian menjadi lebih baik. Ada beberapa kejadian bencana di wilayah Kota Bogor, kedaruratan dan logistik, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Itulah pokok-pokok berita Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 29 Juli 2025. Hasil liputan tim reporter Radio Republik Indonesia Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Berita pertama, pendengar, tanah longsor terjadi di Bogor Barat dan Selatan saat hujan deras melanda wilayah Bogor dan sekitarnya. Evakuasi warga pun dilakukan pada sebuah rumah yang menimpa sebuah rumah warga. Sony Agung Saputra melaporkan. Penanganan bencana alam terus berlangsung dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor bersama relawan potensi kebencanaan terhadap 2 musibah tanah longsor di Bogor Barat dan Selatan. Dalam kejadian musibah tanah longsor di Bogor Barat dan Selatan terjadi hingga mengakibatkan tembok rumah yang ambruk karena tergerus tanah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko menjelaskan saat ini penanganan masih berlangsung terhadap proses tanggap darurat di kedua lokasi tersebut. Evakuasi warga yang tembok rumahnya terkena musibah longsor berlangsung sehingga bisa menyelamatkan korban jiwa dan harta benda. Warga tersebut masih bertahan di ruangan lain dari rumahnya yang relatif aman dari terjangan longsoran tanah. Sedangkan untuk evakuasi lanjutan juga siap berlangsung dengan adanya rumah warga lainnya yang relatif aman bencana. Per hari kemarin sampai dengan dini hari ya, ada beberapa kejadian bencana di wilayah Kota Bogor. Namun alhamdulillah untuk pelayanan kedaruratan dan logistik alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik bersama dengan unsur-unsur kewilayahan terkait, teman-teman relawan, teman-teman Tagana, dan untuk selanjutnya dari kami untuk lokasi-lokasi yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan penanganan fisik ataupun sejenis, dari Rehab Rekon kami sedang melakukan inventarisasi dan akan dikomunikasikan dengan OPD atau instansi terkait. Sementara itu BPBD Kota Bogor juga masih mengantisipasi adanya musibah susulan karena diperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga deras masih akan terjadi. Masyarakat juga terus mendapat edukasi dan himbauan agar mengenali tanda-tanda kebencanaan di sekitarnya sehingga melakukan evakuasi mandiri saat terjadinya bencana di tahap awal. Ya pastinya untuk warga Kota Bogor pesannya adalah tetap harus waspada namun tetap tenang bila ada satu dan lain hal berkaitan dengan kejadian bencana di Kota Bogor, silakan dapat menghubungi Pusdalop kami ataupun aparatur kewilayahan setempat untuk kiranya segera bisa kita lakukan pelayanan kedaruratan dan logistik sesuai dengan kebutuhan. Petugas BPBD juga sudah bersiaga dan bersiap untuk bergerak ke semua lokasi Kota Bogor agar segera menyelamatkan warga menghindari korban jiwa dan kerugian materi. Berikutnya, pendengar, usulan membuka sodetan pada Kali Baru untuk mengurangi resiko banjir, terutama warga yang tinggal di dataran rendah di wilayah itu. Mengemuka pada kunjungan kerja anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat di Desa Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi
melaporkan. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 6 Kabupaten Bogor, Dedi Aroza, melakukan kunjungan kerja ke Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kegiatan yang berlangsung singkat pada Selasa pagi itu pun untuk mendengar aspirasi warga di Kecamatan Sukaraja. Beberapa usulan yang akan menjadi pembahasan bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah rencana membuka sodetan pada kali baru untuk mengurangi resiko banjir, terutama warga yang tinggal di dataran rendah di wilayah itu. Lebih banyak mendengar, masyarakat menyampaikan banyak keluhan, terutama tentang kali-kali yang ada sodetan segala macam, dan juga keluhan yang lain tentang pendidikan. Kita akan sampaikan ke semua ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain persoalan banjir, rencana perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) juga menjadi sorotan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, serta dorongan peningkatan fasilitas kesehatan, terutama di lingkungan padat penduduk di kecamatan itu. Ketua BPD Desa Cimandala, Suprianto, berharap Pemprov Jabar dapat membantu rujukan kepada pasien yang membutuhkan penindakan medis secara cepat. Terima kasih buat Camat yang telah menggeser tempat penyerahan. Mudah-mudahan ini menjadi barometer buat desa. Mudah-mudahan masyarakat tetap sehat, tetap semangat, dan tidak pernah ada yang sakit. Selain memantau program pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Cimandala, program lain yang akan menjadi atensi Pemprov Jabar adalah pemerataan layanan kesehatan baik di rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta. Pendengar, setelah 4 tahun merugi, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati tutup sementara. Laporan Wildan Pratomo. Setelah 4 tahun mengalami kerugian, akhirnya Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati untuk penerbangan domestik ditutup untuk sementara waktu. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Muhammad Singgi saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Sate. Singgi mengatakan akibat okupansi penumpang yang terus tidak memenuhi target dan sepinya maskapai yang berminat masuk ke BIJB Kertajati membuat penerbangan domestik menjadi sepi sehingga harus ditutup untuk sementara waktu. Keterisiannya membutuhkan keterisian lebih, nah intinya seperti itu. Nah nanti dengan dibuat kan sekarang kan dukungan dari pemerintah juga terus-terusan ya, ada moda transportasi gratis dan sebagainya, tuh mudah-mudahan itu akan mendongkrak gitu seperti itu. Nanti kalau begitu maskapai datang kembali, situasinya sudah lebih baik gitu seperti itu gitu. Meski begitu, ia pun berharap ke depan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati bisa kembali beroperasi. Terlebih dari segi infrastruktur dan kesiapan, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati telah memiliki kesiapan yang sangat besar untuk menampung berbagai tujuan penerbangan, tidak hanya penerbangan domestik namun juga penerbangan mancanegara. Hanya saja kebutuhan support penunjang seperti aksesibilitas yang jauh lebih mudah didapatkan untuk masyarakat menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera dientaskan oleh pemerintah sehingga optimalisasi bandara tersebut bisa kembali berjalan. Berikutnya pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan sistem pengamanan data aman dan terintegrasi. Laporan Atep Burhanuddin. Pemerintah Kota Bandung memastikan sistem pengamanan data yang dimiliki saat ini aman dari kebocoran, sekaligus terus diperkuat untuk menghadapi potensi ancaman di era digital. Sistem ini juga telah dirancang dengan integrasi kuat antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada kasus kebocoran data di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Namun upaya pencegahan dan peningkatan sistem pengamanan tetap menjadi prioritas utama. Dikatakannya bahwa sistem pengamanan data di Kota Bandung tidak berjalan secara terpisah, melainkan terintegrasi dengan baik antar OPD. Hal ini memungkinkan proses pertukaran data internal maupun referensi dari luar kota dapat dilakukan dengan aman. Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah Kota Bandung juga menggandeng para ahli keamanan cyber untuk memperkuat sistem yang ada. Konsultasi dan audiensi dengan para pakar telah dilakukan dalam rangka membangun sistem yang lebih tangguh terhadap ancaman digital. Ya, penjagaannya bagaimana bahwa sistem keamanan ini harus kita jaga. Ya, saya percayalah kepada Yannya sebagai Dismo Kota Bandung tentunya harus tambah mempersiapkan sistem yang sekarang kami juga lagi mempersiapkannya, sistem keamanan, sistem integrasi yang bagus terkait dengan OPD-OPD, karena sekarang ini kan kita akan buat integrasi. Mana Pak Wali minta katanya ke Pak Kadis ini ada sistem yang bisa memproteksi dan kita bisa bisa mengambil
informasi di luar masuk Kota Bandung. Langkah-langkah ini menurutnya merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Bandung dalam menjaga kepercayaan publik dan menjadikan keamanan data sebagai prioritas utama di tengah meningkatnya digitalisasi layanan pemerintahan. Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Berikutnya, pendengar, penikmat seni asal Tasikmalaya, Yusef Abdurrahman, mengapresiasi drawing besar dan juga sangat sulit itu hasil karya Khaila Indiva, FSRD ITB. Kita simak catatan Subina berikut ini. Itu mungkin representasi dari bayangan-bayangan luka batin ketika kecilnya, tapi dia bisa mengobati luka batinnya itu melalui ini pakai krayon ya. Itulah ungkapan dari penikmat seni asal Tasikmalaya Yusef Abdurrahman yang mengapresiasi ke-6 hasil karya seni mahasiswa Magister ITB, Fakultas Seni Rupa dan Desain di Search Gallery Dago, Bandung Barat. Ke-6 karya seni itu merupakan drawing di atas kertas yang besar berukuran 150 x 250 cm. Yusef mengatakan drawing Khaila Indiva dengan tema alam dalam jejak samar itu merupakan representasi dari alam bawah sadar, pengalaman masa kecilnya, termasuk luka batinnya. Pelukis Khaila melakukan pengobatan batin dan dalam dirinya itu diekspresikan ke dalam kertas besar dengan goresan-goresan pastel juga charcoal. Ya, sebetulnya memiliki kekuatan ya untuk kemudian menjadi lebih baik gitu. Jadi maknanya sangat mendalam, dan di sisi lain juga bagaimana proses kreativitasnya sehingga ketika kita hadir melihat karyanya yang berukuran sangat besar yang 120 x 240 ini ada sesuatu mungkin yang kita rasakan juga ya auranya. Di sisi lain, dosen FSRD ITB Ira Adriati mengatakan hasil karya visualisasi alam oleh Khaila Indiva sangat sulit dan mengesankan. Tarikan-tarikan tipis pertama di atas kertas hingga sampai selesai itu nampak vivid atau jelas, tajam, terang, juga hidup. Ia menjelaskan makna dari ke-6 drawing Khaila Indiva itu sangat mendalam sebagai refleksi dirinya. Selain itu juga drawing di atas kertas besar itu sangat sulit karena biasanya orang menggambar di atas kertas kecil saja, apalagi ini menggunakan charcoal dan juga pastel yang berbeda dengan kuas dengan cat di atas kanvas. Khaila memilih tema alam yang memang biasanya identik dengan bumi yang merepresentasikan kaum Hawa. Pemerintah Kota Bogor mengklaim keberhasilannya dalam mencegah stabilitas harga pangan. Adi Fajar Nugraha melaporkan. Pemerintah Kota Bogor menegaskan keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan. Hingga Juni 2025, inflasi secara tahun ke tahun di Kota Bogor tercatat sebesar 2,16% atau masih berada di dalam rentan target nasional yang sebesar 1,5 hingga 3,5%. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor, Dewi Kurniasari menjelaskan, angka inflasi tersebut menunjukkan situasi ekonomi daerah yang relatif sehat dan terkendali meski berada di tengah dinamika harga pasca Idul Adha. Ia menyebut inflasi Kota Bogor tetap terjaga meski dalam periode rawan lonjakan harga seperti Lebaran dan Hari Raya Idul Adha. Salah satu penyebab utamanya adalah pasokan pangan yang relatif aman berkat panen raya di sejumlah daerah penghasil. Strategi nasional pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif juga terus dijalankan. Dewi menjelaskan hingga pertengahan tahun ini, Pemkot Bogor sudah menggelar 25 kali gerakan pangan murah dan 18 kali pasar murah di berbagai kecamatan. Selain itu, sinergi dengan Bulog dan pelaku usaha pangan dari daerah sentra produksi terus diperkuat. Pemkot Bogor juga menyiapkan kompensasi inflasi jika ada kebijakan berisiko, seperti rencana kenaikan tarif air minum. Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Saudara pendengar, pemerintah Kota Cirebon bertahap menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Stadion Bima.
Laporan Lengga Ferdiansyah. Penertiban di kawasan Bima khususnya untuk pedagang-pedagang ini sudah dilakukan dari 2 bulan yang lalu. Pemerintah daerah Kota Cirebon mulai menertibkan puluhan lapak pedagang kaki lima PKL liar di kawasan Stadion Bima secara bertahap. Penertiban dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan tujuan mengembalikan fungsi stadion sebagai ruang publik untuk olahraga dan rekreasi. Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan penertiban dilakukan tanpa unsur paksaan. Para pedagang secara sukarela membongkar lapaknya sendiri setelah melalui proses dialog dan edukasi bersama pemerintah. Langkah penertiban ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak, sidak, serta operasi penyakit masyarakat pekat yang sebelumnya digelar di kawasan Stadion Bima. Dikatakan Edo, pemerintah daerah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami kembali fungsi Stadion Bima sebagai ruang terbuka yang diperuntukkan bagi aktivitas olahraga. Seluruh lapak liar di luar area shelter dibangun tanpa izin dan tidak memiliki dasar hukum. Pemerintah daerah juga tidak pernah menarik retribusi dan para pedagang karena keberadaan mereka dianggap tidak sah. Terkait nasib para PKL, Edo mengatakan saat ini pemerintah belum menyediakan lokasi pengganti. Namun ke depan akan dilakukan pemetaan ulang zona-zona yang memungkinkan untuk aktivitas ekonomi informal secara legal dan tertib. Penertiban di kawasan Bima khususnya untuk pedagang-pedagang ini sudah dilakukan dari 2 bulan yang lalu, dari 163 pedagang yang sekarang sudah 68, dan semua dari jumlah 160 itu akan selesai di minggu depan lah, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, karena ini kan sebetulnya kan sarana dan fasilitas olahraga, bukan untuk berjualan. Jadi saya ingin Stadion Bima ini dikembalikan lagi fungsinya sebagai tempat sarana olahraga. Sementara itu, salah seorang pedagang kaki lima di kawasan Stadion Bima, Uci, mengaku mendukung terhadap langkah yang diambil pemerintah daerah Kota Cirebon dalam mengembalikan fungsi Stadion Bima. Namun, penertiban yang dilakukan pemerintah ini akan berdampak terhadap perekonomian baginya karena lahan usahanya ditutup. Kami sebagai pedagang setuju tentang penggusuran ini ya. Berarti kan harus ada tempat relokasi terlebih dahulu. Sedangkan pemerintah kan belum menyediakan tempat. Untuk sementara dikasih pemerintah lahan 2 meter semua pedagang. Di tempat yang seperti ini lagi cuma dipersempit di 2 meter supaya nggak tertutup, terbuka, supaya kelihatannya kan kelihatan kemana-mana gitu. Udah ngasih ke penggusuran. Pihaknya berharap pemerintah Kota Cirebon dapat memberikan solusi berupa relokasi ke lahan baru agar tetap bisa membuka kembali usahanya. Lengga Ferdiansyah melaporkan. Pendengar, berikut kami sampaikan pendapat masyarakat terkait pedagang kaki lima PKL di kawasan Stadion Bima yang berhasil dihimpun reporter Alex Sunardi. Buat saya pribadi yang sering aktivitas pagi di Cirebon ya sebetulnya sih cukup membantu ya, karena dagang kaki lima ini kan banyak yang berjualan makanan-makanan buat sarapan pagi ya, jadi cukup gampang lah kalau cari makanan buat sarapan pagi di sekitar Stadion Bima gitu. Tapi memang kalau tidak ditata atau tidak dikelola dengan baik ya secara visual di kawasan olahraga ya jadi agak kurang bagus juga ya, tapi mungkin ini tantangan buat Pemkot Cirebon supaya bisa mengelola dan menata kawasan Bima. Menurut saya, pedagang kaki lima yang ada di kawasan Bima itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya pribadi dengan adanya kawasan pedagang kaki lima di sekitar Bima itu sangat membantu untuk masyarakat berbagai kepentingan. Ada yang jalan-jalan maupun olahraga. Jadi memberikan keuntungan bagi masyarakat. Untuk para pedagang kaki lima yang berada di kawasan Stadion Bima, menurut pandangan saya tidak mengganggu karena ini salah satu sarana ataupun tempat untuk membantu kebutuhan masyarakat bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalau di hari Minggu, ini banyak sekali pedagang kaki lima yang memberikan dan melayani kepada masyarakat pengunjung Stadion Bima baik dalam aktivitas olahraga maupun wisata kuliner. Akan tetapi persoalan ini akan mengganggu masyarakat dan terlihat kumuh karena para pedagang kaki lima ini untuk kios dan tempat jualannya tidak tertata dengan rapi. Pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait pedagang kaki lima PKL di kawasan Stadion Bima,
Kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Aura Aulia, dengan pengamat ekonomi Muhammad Yudi Mahadianto, SEMM, MPM, CAP berikut ini. PKL atau pedagang kaki lima di kawasan Bima ini rencananya akan ditata ulang begitu ya, Pak, ditertibkan. Betul. Nah, Bapak sendiri melihat adanya kebijakan ini bagaimana nih Pak dari sisi ekonomi agar penertiban ini tidak merugikan sepenuhnya pelaku usaha maupun masyarakat? Kaitan dengan penertiban di Bima tersebut sebenarnya bagus Bu. Yang penting bagaimana pemerintah daerah itu memberikan solusi pada para pedagang kaki lima. Jangan sampai mereka pedagang kaki lima ditertibkan tapi tidak ada solusinya Bu. Nah bagusnya itu pemerintah daerah ketika mau ditertibkan, kalau saya lihat dari ini kan katanya sudah disosialisasikan ya Bu ya, cuma ketika perpindahan ini nah tempatnya belum ada. Nah bagusnya ketika mau ditertibkan ada tempat solusi untuk mangkalnya para pedagang kaki lima tersebut Ibu. Karena kalau dari sekarang ini kan untuk nyari kerja aja susah, PHK segala macam, tapi ternyata akhirnya mereka ketika berpindahan atau diusir dari tempatnya, tapi mereka tidak ada tempat untuk penjualan. Soalnya ini nanti pindahkan dulu ke tempat lokasi X misalnya, jangan sampai mereka dipindahkan tapi nggak ada solusi untuk jualannya di mana. Ketika ingin memindahkan suatu tempat tapi ada solusinya dulu, ini untuk pindah di sini baru mereka dipindahkan dulu, baru ditempatkan, baru dipindahkan dulu. Adakah unsur atau misalkan kriteria dari tempat yang ideal untuk relokasi tersebut nih Pak? Yang penting satu Bu, tempat parkiran seadanya Bu ya, untuk memudahkan. Jangan sampai ketika memindahkan tapi tempat untuk parkiran segala macam tidak ada ya Bu ya. Yang kedua, lokasinya juga kita harus melihat mudah dijangkau oleh masyarakat umum ya Bu ya, mudah dijangkau oleh masyarakat umum dan ditatanya jangan sampai terjadi kumuh yang rapi itu Bu. Kalau Bapak melihat juga perkembangan perekonomian melalui pedagang kaki lima ini secara plus ekonominya bagaimana nih Pak? Apakah memang penting kehadiran PKL ini bagi masyarakat? Sangat penting Ibu, karena kan di satu sisi Bima itu kan dulu sepi, lalu muncullah pertumbuhan para pedagang-pedagang kaki lima. Nah ketika sudah banyaknya para pedagang kaki lima, mungkin tidak ditata Bu, ini lokasi untuk pedagang, tempatnya di daerah X misalnya, di zona A, zona B, kan dibagi seperti itu Bu. Tinggal diajak diskusi, dialog bersama, diskusi dulu, duduk bareng, walaupun sudah disosialisasikan, tapi kan perlu ada dua arah nih Bu, kejelasan, lalu tempatnya di mana segala macam. Sekarang tuh lagi ya ibaratnya kalau dikatakan resesi ekonomi Bu, banyak PHK, banyak kerjaan dia susah ya. Pesan Pak kepada para pedagang dan juga pemerintah nih Pak? Kata kuncinya memanusiakan manusia Ibu, itu Bu. Jadi bagaimana ketika mereka sudah berdagang sudah lama, ketika ada peraturan baru, nah tinggal kita dialog, menyampaikan ke masyarakat, ketika ada titik temu, baru kita memindahkan tempat tersebut di lokasi yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Diskusi dua arah Bu, diberi pengarahan, pemberitahuan, tata tertib segala macam kan supaya enak. Kalau pedagang kelihatannya bagus, enak, kan orang otomatis orang akan datang ke tempat tersebut Ibu. Parkir diatur oleh misalnya pemerintah supaya tidak ada parkir liar. Nah, pedagang pun ditata yang rapi segala macam supaya kelihatan enak. Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore. Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
Tahukah Anda? Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB atau lebih dikenal dengan FSRD ITB diresmikan pada tahun 1984 setelah mengalami sejarah perkembangan yang panjang sejak 1 Agustus 1947 sebagai Balai Pendidikan Universiter Guru Gambar di bawah Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknik Universitas Indonesia di Bandung. Pada tahun 1956, bersama bagian arsitektur digabung menjadi bagian arsitektur dan seni rupa. Bagian seni rupa terbagi menjadi 2 bidang studi, yaitu pendidikan seni rupa dan seni lukis. Pada tahun 1959, arsitektur dan bagian seni rupa berubah nama menjadi Departemen Perencanaan dan Seni Rupa bersamaan dengan lahirnya Institut Teknologi Bandung. Bagian seni rupa terbagi menjadi pendidikan seni rupa, seni lukis, dan seni interior. Berikut informasi fakultas dan sekolah. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Seni Rupa dan Desain, Teknologi Industri, Teknik Mesin dan Dirgantara, Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Teknik Sipil dan Lingkungan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Sekolah Bisnis Manajemen, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, dan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Terima kasih sudah menonton.